jantung adalah salah satu organ tubuh yang paling penting bagi manusia. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dokter menyarankan kita untuk rutin melakukan screening kesehatan. Tapi, mulai usia berapa ya screening kesehatan bisa dilakukan? Apa saja jenis pemeriksaan jantung yang bisa dilakukan? Yuk tonton penjelasan selengkapnya oleh Dr. Devi Nursing berikut ini. So, how old can do health screening? Actually, from heart point of view, we recommend yearly health screening after 40 years of age. If you should go for screening for diabetes, hypertension, yearly ECG, including test for cholesterol. The screening recommendation for somebody who is younger than 40 years of age is actually debatable. Regarding screening for 1-year-old kids, so actually all the kids actually go for their screening for their health anyway. They go for their vaccine, the doctor measure their body weight, their height. So all these kids are actually already following up with their pediatrician. So there's no particular health screening recommended for babies, but their growth is actually already monitored by their GPs. So I won't call it screening, but this is a regular check all the kids should go for. And the third question is, please explain the type of cardiac examination and the function. So if we talk about doing screening for your heart, we can do a test like a treadmill that checks your fitness. Regarding cardiac function means we can do a heart scan, echocardiogram, to assess your heart structure and function. We can check how your heart valves open and close, whether there's any hole in your heart, there is any structural problem with your heart. That can be easily addressed by these scans. Did I answer the question? Well, sorry. Ya, contohnya ada pertanyaan pertama ya. Umurnya tuh sebaiknya tuh minimum berapa untuk melakukan sebuah cek kesehatan ya. Apakah bayi berumur 1 tahun sudah bisa melakukan cek kesehatan, dan bagaimana kita sangat cek kesehatan untuk bayi ini tentang jantungnya ya dan fungsinya. Dr. Davinder menjelaskan bahwa sebenarnya untuk mengecek health screening ya untuk jantung, cek screening jantung itu sebaiknya setelah umur 40 tahun. Jadi setelah kita lewat umur 40 tahun, kita mulai dicek ya. Dicek itu mulai dari mungkin kita melakukan EKG ya, kita lihat EKG bagaimana, kita melakukan treadmill, atau bahkan kita melakukan yang namanya tadi seperti angiogram ya, angiografi. Kita masukkan kamera ke dalam, kita lihat struktur dari jantung kita tuh bagaimana, apakah strukturnya masih baik, apakah ada sumbatan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang penting jantungnya, tapi memang patokannya serang umur 40. Lah untuk umur yang 1 tahun itu sebenarnya bukan disebut health screening ya, tapi lebih ke cek biasa, karena biasanya cek ini dilakukan oleh dokter anak-anak yang memonitor pertumbuhan dari anak kita. Ya, jadi ketika anak kita tuh bayi kita bertumbuh, ya itu diawasi atau dipantau pertumbuhannya oleh ahli dokter anak-anak. Ya, jadi dari sini kita kelihatan ataukah ini ada masalah gangguan di pertumbuhan dan lain sebagainya. Tapi untuk health screening sendiri disarankan ketika kita sudah lewat dari 40 tahun. Atau sebaiknya kita lakukan secara rutin juga bisa, misalnya cek kolesterol, cek body mass, dan lain sebagainya. Pernahkah kalian mendengar istilah henti jantung? Apakah henti jantung itu sama dengan serangan jantung? Jawabannya adalah tidak. Henti jantung dan serangan jantung itu berbeda ya guys. Yuk simak penjelasannya oleh Dr. Devinder Singh berikut ini. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe channel Tekon TV, yuk buruan subscribe biar kita makin semangat buat update video terbaru untuk kamu. Heart attack. So a lot of people ask me this question: what is the difference between cardiac arrest or heart attack? So cardiac arrest is basically your heart suddenly stopping, which can lead to death, or we call it cardiac arrest. But heart attack is just one of the reasons to get cardiac arrest. Heart attack means there is blockage in your heart artery leading to heart muscle damage, which can cause cardiac arrest as a consequence of it. But cardiac arrest can occur sometimes from rhythm problem, from a weak heart without any heart artery blockage,
So, but the cardiac arrest is a consequence of many heart problems leading to one outcome, that is suddenly heart stopping and dying from it. But heart attack is just one of the reasons to get cardiac arrest. Oke, jadi ada pertanyaan bagus sekali Bapak Ibu sekalian, apa bedanya ini antara henti jantung atau cardiac arrest dengan serangan jantung atau heart attack. Ya, jadi Dr. Davinder menjelaskan kalau namanya cardiac arrest itu artinya adalah jantung henti, di mana kondisi jantung kita itu berhenti. Ya, jadi dan kalau serangan jantung itu adalah hanya suatu hal yang mungkin bisa menyebabkan jantung kita itu berhenti. Ya, jadi mungkin serangan jantung ini disebabkan karena ada sumbatan kolesterol di dalam arteri-arteri kita. Ya, tapi kalau jantung henti atau cardiac arrest itu biasanya sebabnya karena bisa banyak hal. Mungkin dari kita punya gangguan aritmia, gangguan jantung, dan lain sebagainya. Banyak sekali penyakit jantung yang bisa menyebabkan jantung kita itu berhenti, dan biasanya cardiac arrest itu menyebabkan kematian. Kalau serangan jantung itu hanya mungkin dari serangan jantung ini kita ada kerusakan otot-otot jantung yang mungkin bisa menyebabkan kita mempunyai resiko jantung. Kalian pasti pernah kan melihat adegan di TV yang menunjukkan seseorang tiba-tiba jatuh tergeletak setelah mengalami syok dan marah besar? Nah, pertanyaannya, apakah stres dan marah itu berkaitan dengan penyakit jantung? Berikut penjelasannya. I think we do get stressed and angry, we all of us. And stress and anger is not because of heart problem, but stress and any kind of mental or physical stress can lead to heart problem. So sometimes it's very difficult to eliminate stress from our lives. But if we are not able to control stress for a very long period of time, or you are mentally stressed continuously, or if it is new onset, it can actually sometimes lead to heart problem or heart attack. So if you feel chest pain when you are angry or stressed, it just might mean that you may have heart artery blockage, and when your heartbeat goes faster, when it needs more blood when you are angry or stressed, at that time it's not able to cope up with that demand. So feeling chest pain with stress and anger is actually a sign of heart problem. And but stress and anger does not result from heart problem. Oke, jadi ada pertanyaan bagus sekali nih ya. Apakah stres dan marah itu berhubungan dengan penyakit jantung? Ya, karena ini sering terasa sakit di dada ketika marah dan stres ya. Jadi Dr. Davinder menjelaskan ya bahwa stres dan marah itu memang ya ada hubungannya dengan penyakit jantung, terutama stresnya ya. Kalau marah mungkin belum tentu berhubungan langsung, tapi kalau stres itu pasti berhubungan langsung dengan penyakit jantung. Dan kalau kita memang tidak mudah untuk menghindari stres. Tapi ketika kita tuh tidak bisa mengendalikan stres kita dalam waktu yang lama, nanti akan membuat kita tuh mempunyai sebuah kehidupan tuh yang terlalu tertekan dan membuat kita tuh kerja jantung kita menjadi berat dan menjadi penyakit jantung. Dan Dr. Davinder itu juga menjelaskan ya bahwa ketika kita marah, ketika kita stres dan kita terasa dada kita sesak itu sebenarnya tanda awal. Ya, tanda awal kita tuh kemungkinan sudah mempunyai sumbatan di jantung kita. Jadi perlu kita untuk melakukan pengecekan ya. Jadi ketika kita marah, kita stres itu kan detak jantung kita naik ya. Jadi kerja jantung kita bertambah. Ketika detaknya bertambah, mungkin arteri-arteri yang tersumbat itu tidak bisa istilahnya mengalir bersama-sama dengan kebutuhan dari pengaliran darahnya ini. Jadi itu sebenarnya sebagai tanda awal kalau kemudian kita ada sumbatan di jantung kita. Di sini siapa sih yang nggak kenal sama almarhum Ashraf Sinclair? Artis yang terkenal memiliki gaya hidup sehat tiba-tiba meninggal dunia di usia muda. Tak hanya almarhum Ashraf Sinclair, banyak orang berusia muda di luar sana yang mendadak meninggal dunia meski menerapkan gaya hidup sehat. Apakah orang muda dengan gaya hidup sehat tetap tidak bisa terhindar dari serangan jantung? Apakah karena ada faktor genetik? Berikut penjelasan Dr. Devinder Singh. That's a good question. And sometimes, even if you don't have any risk factor, that means you are exercising regularly, you don't have diabetes, you don't have hypertension, you don't smoke, it's considered really healthy. But in spite of that, certain people may have heart rhythm problem. That means their heart electric current is abnormal,
and it could sometimes be genetics, or it could something they may be born with, and that can sometimes lead to sudden death or cardiac arrest. So similar to the first slide that I showed, there's a soccer player who is considered extremely fit because he's playing for his nation. That requires really very good level of fitness, playing a soccer game at professional standards. But even then, if you are predisposed to electrical problem of your heart, you can unfortunately have a cardiac arrest. So as I mentioned earlier, cardiac arrest sometimes doesn't mean heart attack, although heart attack is something which is related to lifestyle, but there are other reasons to get cardiac arrest. Although it's rare, but if you have those problems, it can lead to cardiac arrest or sudden death. Oke, jadi ada pertanyaan bagus sekali Bapak Ibu sekalian ya. Pertanyaannya apakah ini banyak anak, kenapa nih ada banyak anak orang yang masih berusia muda dengan lifestyle hidup yang sehat tidak bisa menghindari henti jantung ya. Jadi tiba-tiba jantungnya berhenti, mati mendadak gitu ya. Apakah ini karena gara-gara genetika? Ya, dijelaskan oleh Dr. Davider, sebenarnya banyak dari orang muda ya, ketika dia masih muda, badannya fit, olahraga teratur, nggak ada sumbatan, kolesterolnya juga rendah, mungkin diabetes juga tidak ada, tidak merokok sekalipun ya, jadi tidak ada gejala sama sekali. Tapi kadang-kadang juga masih bisa kita mati secara mendadak. Itu alasannya adalah kemungkinan besar seperti dijelaskan dalam video awal tadi tentang Christian Eriksen ya, seorang pemain sepak bola, yaitu dia mungkin ada masalah kelistrikan di dalam jantung dia yang mungkin dia tidak ketahui atau kenal sebelumnya. Ya, jadi kalau kita nggak ada sumbatan, mungkin ada ada kolesterol tinggi, mungkin membuat kita tuh tersumbat dan kita tuh mendapatkan serangan jantung. Tapi serangan jantung ini belum tentu membuat kita tuh mempunyai henti jantung. Jadi jantung kita tuh mungkin mengalami kerusakan, tapi belum tentu henti. Tapi kalau yang kelistrikan dan lain-lain atau yang namanya henti jantung ini, mungkin sebabnya bisa banyak. Bisa karena kelistrikannya, bisa karena fungsi jantung yang lain, otot-ototnya dan lain sebagainya. Jadi perlu kita perhatikan seperti pertanyaan tadi antara cardiac arrest dan heart attack ya. Jadi serangan jantung dan henti jantung ini dua hal yang berbeda. Ya, jadi yang gaya hidup yang nggak sehat itu kan membuat kita mungkin serangan jantung, tapi belum tentu itu membuat henti jantung kita seperti itu. Dan ini penting sekali juga, mungkin kalau sudah ada masalah kelistrikan, mungkin secara genetika juga ada keturunan penyakit jantung, bisa jadi kita juga mengalami yang namanya cardiac arrest atau henti jantung.